perkenalkan nama saya Agnata Mangalo dengan NIM 221118135, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pembuatan video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah agama oleh dosen pengampu Ibu Aksdaria Payarombe. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan secara berkesinambungan. Yang pertama, Tuhan dalam Perjanjian Lama. Tuhan sebagai roh yang mengawali sejarah langit dan bumi. Kemudian yang kedua, Tuhan sebagai pemelihara sejarah langit dan bumi. Yang ketiga, Tuhan sebagai penyelamat dan sumber berkat. Yang keempat, Tuhan sebagai pembela orang-orang tertindas. Metafora hubungan Tuhan dengan manusia dalam Perjanjian Lama dapat dilihat seperti yang saya paparkan. Kemudian konsep imanensi Tuhan. Tuhan adalah roh yang keberadaannya tidak dapat disamakan atau disetarakan dengan apapun juga yang dapat diperkirakan dan dilihat oleh manusia. Kemudian yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa yang keberadaannya terungkapkan atau tersingkapkan kepada manusia melalui medan sejarah. Kemudian penyataan Tuhan dalam perspektif umum, yakni alam semesta, sejarah dan peradaban bangsa-bangsa, tradisi-tradisi keagamaan, etika dan moralitas. Penyataan Tuhan secara perspektif Kristen, yakni pencipta dan pemelihara alam semesta, pemanggilan Abraham, sejarah umat Allah, hikmat dan kebijaksanaan, suara kenabian, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan gereja. Gagasan impersonalitas Tuhan. Tuhan adalah roh yang memberi kehidupan kepada seluruh yang ada di alam semesta. Manusia dan makhluk lain adalah materi yang mendapat bagian di dalam roh kehidupan. Kemudian, inkarnasi Tuhan. Tuhan yang mengambil wujud manusia dan hidup di antara manusia agar manusia dapat mengenal dan menyapanya. Kemudian Tuhan pencipta atau Allah Bapa yang datang ke dunia melalui Yesus Kristus. Konsep Trinitas, yakni the union of the three person, yakni Father, Son, and Holy Spirit in one Godhead. Godhead yakni Tuhan yang impersonal atau Tuhan yang trasenden. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep manusia. Menurut Hindu, manusia batinia dan lahiria mengalir dari jiwa yang identik dengan Brahman. Brahman mengalirkan asas rohani dan asas badan. Gabungan dari dua asas ini mengalirkan berbagai hal yang dijumpai di alam. Adalah konsep manusia menurut agama Buddha. Manusia terdiri dari nama rupa, yakni unsur rohani dan jasmani. Dalam diri manusia tidak ada yang tetap. Oleh sebab itulah semua akan dilenyapkan dan adanya perubahan. Oleh karena itu, semua yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan gerak secara terus-menerus. Kemudian pandangan Alkitab tentang manusia. Yang pertama sebagai mandataris Allah, kemudian manusia yang terbatas, kemudian hidup karena anugerah Allah, kemudian memiliki hati nurani, dan imago Dei. Penciptaan manusia dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep dosa. Seringkali kita bertanya, apakah itu dosa? Dalam Alkitab beberapa pengertian untuk mengungkapkan dosa, yakni yang pertama kehilangan tujuan atau tidak mencapai tujuan berdasarkan Keluaran 20 ayat 20. Yang ditekankan adalah hasil dari tindakan manusia, bukan motivasinya. Yang kedua adalah belok atau menyimpang berdasarkan Ayub 20 ayat 7. Yang ditekankan adalah motivasi atau kesengajaan untuk melanggar. Yang ketiga adalah pemberontakan berdasarkan Hosea 8 ayat 1. Yang ditekankan adalah tindakan pemberontakan, penentangan frontal terhadap raja-raja atas segala raja. Kalau begitu, dari manakah asal dosa? Ular itu menawarkan, bukan memaksa. Perempuan itu menyambut tawaran ular, lalu ia memberikan kepada Adam tanpa memaksa, dan Adam pun menyambut pemberian itu. Manusia tahu tentang apa yang benar, tetapi memilih untuk melakukan yang tidak benar. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Tujuan penulisan firman Tuhan bukan terutama untuk menjelaskan tentang dari mana asal atau sumber dosa,
melainkan membimbing umat kepada pengakuan dosa. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, seperti apa buahnya dan mengapa begitu fatal akibatnya? Yang Alkitab ingin tekankan adalah maknanya, bahwa jika manusia memakan buahnya, ia mulai menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Kemudian, akibat-akibat dari dosa yakni, yang pertama, putusnya hubungan manusia dengan Allah. Kemudian, manusia akan merasa malu atau takut untuk berjumpa dengan Allah. Ketiga, putusnya hubungan antara manusia dan sesama dan alam, yakni yang tercipta adalah saling menyalahkan. Yang keempat, dikuasai atau diperbudak oleh dosa. Dan yang terakhir adalah terkena murka Allah. Yesus datang untuk menanggungkan murka Allah atas manusia itu pada dirinya sendiri, yang dapat kita lihat dalam konsep penebusan. Kemudian konsep penebusan, dan yang kita dapatkan dari penebusan oleh Yesus Kristus yakni keselamatan. Maka pengertian dari keselamatan itu perlu dimengerti, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah yang mengakibatkan manusia harus dihukum berdasarkan Roma 3 ayat 23, termasuk malaikat-malaikat dan hamba-hamba Allah yang mengkhotbahkan Injil lain dari Injil Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 8. Doktrin keselamatan berhubungan erat dengan sang juru selamat itu sendiri, karena nilai keselamatan tergantung mutlak atas nilai juru selamat. Dengan kemampuannya untuk mengakui lebih dahulu hal-hal yang akan terjadi, maka sebelum Allah menciptakan manusia, Ia menyadari sepenuhnya bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Sekalipun demikian, Allah tetap menciptakan manusia untuk kemuliaan dan tujuannya, serta merencanakan suatu jalan penebusan ketika di dalam Dia atau Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Asal kata keselamatan dalam Perjanjian Baru, keselamatan dituliskan dengan kata zozo, yang berarti terjemahan dari shalom dan yasa. Alasan penyelamatan yang pertama karena pribadi Allah, yang kedua karena kasih karunia Allah, yang ketiga karena kekejaman dosa. Maka sebagai manusia kita perlu menyadari bahwa dasar dari kehidupan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Dan sebagai manusia ciptaan Tuhan yang tidak pernah luput dari dosa, untuk menyelamatkan kita dari dosa, Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka untuk mengisi keselamatan itu, kita perlu berbuat baik terhadap sesama untuk memperbaiki relasi kita terhadap sesama. Itulah hasil pemaparan saya tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.